Pernahkah kalian merasa lelah, kehilangan semangat, sulit tidur, atau bahkan merasa sendirian meskipun berada di tengah banyak orang? Halo, perkenalkan nama saya Prisky Ariansa. Di sini saya mau mengajak kita semua menjaga kesehatan mental kita. Banyak orang menganggap kondisi seperti itu hanya sekedar rasa malas atau kurang bersyukur. Padahal bisa jadi itu merupakan tanda bahwa kesehatan mental seseorang sedang terganggu. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental. Karena kesehatan mental bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga pikiran dan perasaan yang sehat. Apa itu kesehatan mental? Menurut Organisasi Kesehatan Mental Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu menyadari potensinya, mampu menghadapi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Artinya, kesehatan mental bukan berarti seseorang selalu bahagia setiap saat, namun seseorang mampu mengelola emosi, menghadapi masalah, serta tetap menjalani kehidupan dengan baik. Mengapa kesehatan mental itu penting? Saat ini, kesehatan mental menjadi salah satu isu yang semakin banyak diperbincangkan. Tekanan akademik, masalah pekerjaan, kondisi ekonomi, hubungan dengan keluarga maupun teman, bahkan pengguna media sosial yang berlebihan dapat mengurangi kondisi psikologis seseorang. WHO memperkirakan bahwa ratusan juta orang dunia hidup dengan gangguan mental. Sementara di Indonesia, berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023, masalah kesehatan mental juga menjadi perhatian karena semakin banyak masyarakat yang mengalami stres, kecemasan maupun depresi. Sayangnya, masih banyak orang yang takut mencari bantuan karena khawatir dianggap lemah atau mendapat stigma dari lingkungan. Padahal, gangguan kesehatan mental sama pentingnya dengan penyakit fisik dan memerlukan perhatian serta penanganan yang tepat. Dampak jika diabaikan: apabila kesehatan mental terus diabaikan, dampaknya bisa sangat besar. Seseorang dapat mengalami penurunan prestasi belajar maupun pekerjaan. Hubungan dan keluarga dan teman menjadi kurang baik, sulit berkonsentrasi, mudah marah atau menarik diri dari lingkungan. Bahkan dalam kondisi yang lebih berat, seseorang dapat mengalami depresi hingga memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh kesehatan mental. Apa bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berani bercerita kepada orang yang dipercaya seperti keluarga, sahabat, atau guru. Yang kedua, jangan ragu mencari bantuan profesional apabila merasa kesulitan mengendalikan emosi atau tekanan yang dialami. Ketiga, menjaga pola hidup sehat dengan tidur yang cukup, makan bergizi, berolahraga, dan mengurangi penggunaan media sosial secara berlebihan. Keempat, belajar menghargai diri sendiri. Tidak perlu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain di media sosial.
Kelima, jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Terkadang seseorang tidak membutuhkan solusi, tetapi hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Teman-teman, mari kita berhenti mengatakan kalimat seperti itu cuman kurang ibadah, jangan lebay, masalahmu masih ringan. Kalimat seperti itu justru membuat seseorang merasa tidak dihargai. Sebaiknya mari kita mulai mengatakan, aku ada kalau kamu ingin bercerita, kamu tidak sendirian. Kalau memang perlu, ayo kita cari bantuan bersama. Padahal kecil yang kita berikan mungkin dapat menyelamatkan kehidupan seseorang. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental. Mulai dari diri sendiri, berani mengenali perasaan, berani meminta bantuan ketika membutuhkan, dan jangan pernah menghakimi orang lain yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Ingatlah bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli, saling mendukung, dan bebas dari stigma terhadap keselamatan mental.